Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tujuan tafakkur. Tafakkur itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama di situ mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa selalu bertafakkur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala di situ, makanya di situ mereka akan merasa sadar bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan kita, menciptakan dunia dan juga akhirat di situ hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi dari kita bertafakur terhadap penciptaan langit dan juga bumi. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ tujuan tafakur itu yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di situ membersihkan hati. Orang yang senantiasa bertafakur terhadap penciptaan langit dan bumi di situ senantiasa akan membersihkan hati mereka. Membersihkan hati dari hal-hal seperti bersikap buruk terhadap orang lain ataupun berprasangka buruk terhadap orang lain. Apalagi di situ sampai berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dengan kita melakukan tafakkur di situ terhadap proses penciptaan langit dan bumi akan membersihkan hati kita. Salah satu contoh, misalkan seseorang yang sebelumnya belum bertafakkur terhadap proses penciptaan langit dan juga bumi, dan pada saat itu dia bertafakkur terhadap proses penciptaan langit dan juga bumi, yang awalnya di situ belum meningkat imannya, dengan tafakkur terhadap proses penciptaan langit dan juga bumi akan lebih meningkatkan imannya. Makanya di situ dengan tafakkur akan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kita senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu kita merasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita memiliki iman dan juga kita memiliki Islam. Makanya kita senantiasa selalu
membersihkan hati kita dengan cara di sini bertafakur terhadap proses penciptaan langit dan bumi. Dengan itu kita bisa membersihkan hati kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di situ tujuan tafakur yang ketiga adalah menjernihkan pikiran. Jadi yang awalnya di situ pikiran senantiasa selalu hal-hal yang tidak baik yang dipikirkan, hal-hal yang membuat jiwa kita gelisah yang dipikirkan, hal-hal yang membuat kita gelisah jiwa raga yang dipikirkan. Dengan tafakur terhadap proses penciptaan langit dan juga bumi akan menjernihkan pikiran kita. Karena pikiran kita berpikir sesuatu hal yang benar, yaitu di situ menyadari, mengakui dan juga memahami proses penciptaan langit dan bumi yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ pikiran kita akan terasa lebih jernih dari sebelumnya. Karena kita senantiasa mengakui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 tujuan tafakur terhadap proses penciptaan langit dan bumi. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan hati, dan yang ketiga, menjernihkan pikiran. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.